Shalom, selamat malam Bapak Ibu, rekan-rekan para pejuang pendidikan Kristen di seluruh Indonesia. Salam jumpa kembali bersama dengan kami dari Majelis Pendidikan Kristen di Indonesia yang berkolaborasi dengan Bara Digital Ministry, di mana setiap hari Kamisnya kami bersama dengan Bara Digital Ministry selalu mempersembahkan topik-topik yang bertajuk tentang pendidikan, terkhususnya pendidikan Kristen. Nah, malam hari ini perkenalkan nama saya Susana Tuperisa. Bagi yang baru mulai mengikuti live streaming Majelis Pendidikan Kristen dan Bara Digital Ministry. Malam hari ini kita akan membahas satu topik yang sangat menarik untuk kita pelajari dalam tantangan dan situasi dunia pendidikan saat ini ya. Nah, topik malam hari ini tentang pendidikan Kristen yang responsif terhadap tantangan global. Nah, akan seperti apa pembahasan kita pada malam hari ini? Kita akan membahasnya bersama dengan narasumber kita yang sangat handal untuk membahas materi yang akan kita pelajari pada malam hari ini. Tentunya sebelum kita masuk kepada materinya, saya akan memperkenalkan terlebih dahulu narasumber kita pada malam hari ini. Narasumber kita adalah Pak Parapat Gultom, PhD. Pak Parapat adalah Ketua Bidang 1 Pengembangan Pendidikan Sumatera Utara, Majelis Pendidikan Kristen Wilayah Sumutnat, dan Pak Parapat juga adalah dosen Universitas Sumatera Utara. Bapak Ibu, dari profil singkat, kita cukup tahu bahwa Pak Parapat akan menjadi narasumber yang sangat handal untuk pembahasan kita malam hari ini. Jika Bapak Ibu ada pertanyaan seputar topik kita, bisa menyampaikan melalui kolom chat YouTube ataupun dari media sosial MPK, Instagram, dan juga Facebook. Kita akan diskusi dengan Pak Parapat dalam sesi tanya-jawab nanti. Oke, sebelum saya serahkan kepada Pak Parapat, kita akan berdoa terlebih dahulu supaya pembelajaran kita pada malam hari ini bisa berjalan dengan baik. Mari kita berdoa. Bapa yang baik, kami bersyukur untuk penyertaan Tuhan yang sempurna bagi kami. Kami akan belajar pada malam hari ini. Kami mohon hikmat dan kuasa, pimpinan Roh Kudus Tuhan menyertai kami, sehingga jalannya live streaming, pembelajaran pada malam hari ini boleh berlangsung dengan baik. Kami bisa mengerti materi yang akan disampaikan oleh hamba-Mu, Pak Parapat. Setiap persiapan, materi yang sudah dipersiapkan oleh Pak Parapat, Tuhan juga menolong memberkati untuk bisa menjadi berkat bagi para pejuang pendidikan Kristen di Indonesia. Terima kasih ya Bapak, kiranya pelayanan pada malam hari ini menjadi hormat dan kemuliaan bagi nama Tuhan, menjadi berkat untuk semua orang yang mengikuti. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, amin. Baik, saya serahkan kepada Pak Parapat. Baik, terima kasih Bu Susan. Salam, salam sejahtera, selamat malam kepada Bapak Ibu, saudara-saudari, para pejuang pendidikan Kristen di Indonesia. Malam ini suatu kehormatan bagi saya untuk bisa berbagi pengalaman selaku pendidik yang akan memberikan suatu materi tentang pendidikan Kristen yang responsif terhadap tantangan global. Topik ini adalah topik keempat yang disajikan secara mingguan, dan ini adalah minggu yang keempat tentang topik ini. Merupakan suatu topik yang cukup menarik untuk kita diskusikan bersama, mengingat tantangan global yang begitu sangat signifikan perubahannya. Pada topik ini, saya akan memberikan beberapa, saya bagi dalam beberapa outline. Yang pertama, kita akan membahas tentang pendahuluan, diikuti dengan tantangan global dalam dunia pendidikan, kemudian prinsip pendidikan Kristen dalam menanggapi tantangan global, dan bukan dengan strategi responsif pendidikan Kristen, kemudian implementasi pendidikan Kristen yang responsif, saran bagi guru, kepala sekolah, dan yayasan, lalu apa dampak jika tantangan global ini tidak ditanggapi dengan baik, lalu kita akhiri dengan suatu kesimpulan. Baik Bapak Ibu sekalian, kita mengetahui bahwa pendidikan Kristen memiliki peran penting dalam membentuk individu yang beriman dan berkarakter.
Dalam konteks ini, individu yang menjadi fokus kita itu tidak hanya saja yang memiliki pengetahuan yang cerdas, tetapi adalah yang beriman dan berkarakter. Dan beriman dan berkarakter inilah menurut saya yang menjadi ciri khas daripada pendidikan Kristen itu sendiri. Di sisi lain, tantangan global seperti digitalisasi, pluralisme, dan perubahan sosial menuntut sistem pendidikan Kristen untuk beradaptasi tanpa kehilangan nilai-nilai fundamentalnya. Sesi ini akan membahas bagaimana kita sebagai para pejuang pendidikan Kristen melakukan adaptasi terhadap tantangan global tersebut. Nanti saya akan memberikan beberapa pemahaman-pemahaman dasar dan beberapa implementasi dan saran-saran nanti yang bisa kita berikan baik itu bagi guru, baik kepada kepala sekolah maupun kepada yayasan. Kenapa topik ini menjadi penting? Hal ini menjadi sangat penting untuk kita diskusikan bersama karena pendidikan Kristen di Indonesia menghadapi tantangan yang sangat unik, termasuk pengaruh budaya lokal yang cukup heterogen, begitu banyaknya budaya yang ada di Indonesia, tekanan dari sekularisasi, dan kemudian kebutuhan akan inovasi dalam kurikulum. Dengan populasi yang beragam dan tantangan sosial yang semakin kompleks, pendidikan Kristen perlu memperkuat fondasi spiritual dan akademiknya agar tetap relevan dan berdampak. Bapak Ibu sekalian, kita menyadari bahwa kondisi pendidikan Kristen kita di Indonesia saat ini belum begitu menggembirakan. Terjadinya suatu kesenjangan kualitas antara satu yayasan dengan yayasan yang lain, atau dari satu sekolah kepada sekolah yang lain. Ini adalah merupakan tantangan bagi kita. Di sisi lain, di samping adanya kesenjangan yang masih begitu besar antara satu dengan yang lain, ada faktor-faktor eksternal yang harus kita adaptasi sehingga perubahan-perubahan itu tidak akan membuat pendidikan Kristen Indonesia menjadi tergerus. Inilah salah satu hal yang sangat penting untuk menjadi renungan bagi kita. Bagaimana pendidikan Kristen ini bisa menjadi semakin berkembang di masa yang akan datang. Kita bahas tentang tantangan global dalam bidang pendidikan. Globalisasi dan teknologi adalah merupakan suatu perkembangan teknologi yang mengubah metode pembelajaran dan interaksi sosial. Bapak Ibu menyadari bahwa perkembangan teknologi, terutama teknologi digital, telah mengubah banyak hal. Bapak Ibu bisa lihat bagaimana perubahan-perubahan yang terjadi, terutama di sektor bisnis dan ekonomi, sudah dapat dirasakan begitu pesat di kita di kehidupan sehari-hari. Nah, dengan hal yang sama sebenarnya itu juga sudah terjadi di bidang pendidikan. Ketika masa-masa COVID yang lalu, kita bisa merasakan bahwa jika teknologi ini saya pikir tidak ada di masa itu, saya pikir pada saat itu akan terjadi situasi di mana pendidikan itu tidak bisa berjalan. Tetapi puji Tuhan, ada teknologi yang begitu berkembang yang bisa dimanfaatkan. Namun seperti Bapak Ibu saudara-saudara pahami bahwa penggunaan teknologi ini bukanlah sebatas suatu jalan keluar ketika terjadi masa COVID yang lalu, tetapi ini sudah merupakan bagian kebutuhan yang harus diadaptasi oleh lembaga-lembaga pendidikan. Kita bisa merasakan dengan adanya teknologi ini banyak hal yang kita dapatkan, tapi di sisi lain juga terjadinya beberapa dampak-dampak negatif yang ditimbulkannya apabila ini tidak kita lakukan dengan benar. Baru tantangan yang kedua adalah pluralisme dan sekularisasi. Semakin beragamnya budaya dan keyakinan menuntut pendidikan Kristen yang inklusif, namun tetap berlandaskan iman. Nah, di sini suatu tantangan yang menjadi sangat penting bagi kita, Bapak Ibu sekalian dan saudara-saudara, mengingat keragaman yang cukup luar biasa di Indonesia. Keragaman dari sisi budaya maupun keragaman dari sisi agama. Di samping itu banyaknya pengaruh-pengaruh yang sulit untuk dibendung dengan adanya perkembangan teknologi digital yang begitu marak,
yang bisa merusak generasi muda kita di masa yang akan datang. Faktor tantangan yang ketiga adalah perubahan sosial dan moral. Nilai-nilai moral terus berubah, menuntut pendidikan Kristen untuk tetap relevan dan menjadi kompas etika. Bapak Ibu bisa melihat bahwa keluhan-keluhan kita di dunia pendidikan sekarang ini, begitu diberlakukannya pendidikan yang berbasis online, kita merasakan bahwa banyak murid-murid yang kurang memiliki etika yang lebih baik ketika pengajaran dilakukan secara tatap muka. Itulah sebabnya beberapa sekolah tetap mengharuskan pendidikan tatap muka itu yang menjadi prioritas. Sementara di sisi lain, pendidikan yang online memberikan dampak yang besar juga, ya, termasuk diantaranya itu dengan adanya pendidikan online tadi itu bisa menjangkau daerah-daerah yang masih belum terjangkau sampai saat sekarang ini. Artinya disinilah yang perlu adanya suatu kearifan di dalam menyikapi perubahan-perubahan ini. Dan perubahan sosial dan moral ini adalah merupakan dampak yang terbesar juga akibat pengaruh teknologi yang berkembang saat ini. Lalu tantangan yang keempat di sektor bidang pendidikan secara global adalah pergeseran metode pembelajaran. Dari sisi tradisional ke pembelajaran berbasis teknologi dan inovasi digital. Bapak Ibu lihat bahwa dalam banyak hal kita bisa merasakan dengan adanya teknologi yang saya sumpahkan di awal tadi itu, ini mengubah pendidikan kita dalam proses menetapkan strategi pembelajaran yang diterapkan. Satu hal yang sangat menarik untuk menjadi renungan kita adalah bahwa ketika diterapkan pendidikan atau pembelajaran berbasis online di masa-masa COVID yang lalu, banyak keluhan dari guru-guru yang menyatakan bahwa ini tidak efektif karena banyak siswa-siswa yang tidak konsentrasi, yang tidak fokus dalam proses pembelajaran. Sesungguhnya hal itu terjadi karena metode pembelajaran yang diterapkan oleh guru-guru itu tidak mengubah dengan sistem yang offline atau sistem tatap muka. Nah, sehingga akhirnya metode berbeda, artinya teknologi yang digunakan berbeda, namun strategi pengajarannya masih adalah sama. Inilah salah satu penyebab kenapa banyak keluhan-keluhan dari kita guru-guru di masa-masa COVID yang lalu yang mengatakan bahwa kita tidak bisa memberikan satu katakanlah pengawasan langsung kepada siswa-siswa karena mereka dalam kondisi belajar dari rumah atau dalam kondisi online. Selanjutnya kita akan berbicara tentang bagaimana prinsip pendidikan Kristen dalam menanggapi tantangan global. Nah, pertama, tetap berpusat pada Kristus. Pendidikan harus tetap berakar pada nilai-nilai Kristiani. Ini menjadi sangat-sangat penting sebagai dasar atau fundamental dalam proses pendidikan kita di lembaga pendidikan Kristen. Mengapa? Karena pada dasarnya tantangan global yang sampai sekarang ini sangat banyak merasuk orang-orang muda, baik itu dari sisi keimanan. Sehingga apabila ini tidak menjadi prioritas di dalam sektor pendidikan kita, bisa kita khawatirkan ke depan akan terjadi orang-orang muda yang tidak memiliki suatu keteguhan iman, sehingga mereka gampang terpengaruh. Prinsip kedua yang perlu kita implementasikan adalah integrasi iman dan ilmu. Dalam konteks ini kita mengajarkan ilmu pengetahuan dengan pendekatan yang tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip iman. Artinya bahwa di dalam setiap kegiatan pembelajaran, dalam materi yang diajarkan, tidak terlepas bagaimana kita harus memperkuat iman di samping keilmuan yang perlu kita sampaikan. Oleh karena itu, bagaimana ini diintegrasikan dalam kurikulum, dalam strategi pembelajaran, dalam materi ajar adalah merupakan suatu tantangan yang perlu dipikirkan bersama. Integrasi iman dan ilmu itu adalah merupakan pilar utama yang bisa menjadi dasar kita untuk tetap teguh dalam menghadapi tantangan yang begitu banyak mengganggu jiwa-jiwa orang-orang muda di masa kini dan masa akan datang. Prinsip ketiga adalah misi dan pelayanan. Pendidikan Kristen harus menanamkan semangat pelayanan bagi sesama.
Ini yang menjadi sangat penting bagi kita, karena seperti yang saya sampaikan di awal itu, kesenjangan yang terjadi dalam kualitas pendidikan Kristen di Indonesia, pada hakikatnya ini bisa kita minimumkan kesenjangan itu apabila adanya suatu kebersamaan ya melayani antara satu dengan yang lain. Sehingga dengan demikian harapan kita ke depan bahwa kualitas pendidikan Kristen Indonesia ini bisa lebih baik dari kondisi yang sekarang. Oleh karena itu, pelayanan yang berasaskan Kristen itu menjadi sangat penting untuk menjadi dasar para guru-guru, para kepala sekolah dalam melaksanakan tugas sebagai para pendidik. Kemudian adalah prinsip yang keempat yang perlu diadaptasi adalah pendidikan holistik. Nah, dalam konteks ini adalah bagaimana mengembangkan aspek intelektual, spiritual, dan karakter. 3 hal, intelektual, spiritual, dan karakter ini merupakan suatu kesatuan yang utuh yang perlu dibangun di setiap orang-orang muda, yang harus dibangun dalam setiap anak didik kita. Karena ketika intelektual itu yang menjadi prioritas dan terabaikan spiritual dan karakter, maka akan terbentuk anak-anak cerdas tapi tidak punya etika yang baik. Saya pikir selama ini kita di dunia pendidikan sangat resah dengan kondisi karakter orang-orang muda sekarang. Sangat sulit sekarang kita mendapatkan anak-anak muda yang memiliki jiwa-jiwa yang humble, yang penuh tanggung jawab, yang penuh kreativitas, dan orang yang punya semangat juang yang tinggi. Kebanyakan orang-orang muda kita sekarang ini sangat begitu katakanlah mudah terpengaruh dan tidak memiliki suatu tanggung jawab yang baik, sehingga mereka kita khawatirkan ke depan bukanlah menjadi orang-orang yang memiliki masa depan cerah itu. Menurut hemat saya, seseorang yang memiliki masa depan yang cerah di masa akan datang itu adalah ketika ketiga komponen ini dia miliki di dalam jiwa dan raganya. Kemampuan intelektualnya, kemampuan spiritualnya, dan karakter yang prima. Berikutnya, Bapak Ibu sekalian, kita akan membahas apa sesungguhnya strategi responsif yang harus dilakukan oleh pendidikan Kristen dalam menghadapi tantangan global yang telah kita uraikan sebelumnya. Strategi pertama, transformasi kurikulum. Mengembangkan kurikulum yang adaptif terhadap perubahan global tanpa kehilangan nilai-nilai inti. Bapak, Ibu sekalian, saudara-saudara yang terkasih, ini menjadi sangat penting. Karena dengan adanya perubahan yang cukup pesat, baik itu dari sektor teknologi, baik itu dari kebutuhan kualitas dan spesifikasi, kebutuhan tenaga sumber daya manusia ke depan, maka kurikulum-kurikulum kita yang selama ini yang mungkin belum pernah berubah sama sekali, perlu melakukan suatu transformasi. Transformasi kurikulum ini saya pikir menjadi sangat penting, menjadi fokus di setiap lembaga pendidikan Kristen, sehingga apa yang akan disampaikan, apa materi yang akan diberikan kepada siswa adalah benar-benar yang telah adaptif terhadap kebutuhan itu sendiri. Saya pikir ini akan merupakan salah satu bagian yang penting, itu sebabnya MPK memiliki satu lembaga tersendiri yang menangani kurikulum ini. Harapan kita ke depan dengan adanya suatu sesi kurikulum ataupun badan yang menangani kurikulum ini di tingkat MPK pusat ini bisa menjadi salah satu katakanlah sumber yang bisa memberikan referensi kepada MPKW untuk bisa mengadopsinya. Kemudian adalah pemanfaatan teknologi digital. Memanfaatkan platform digital untuk meningkatkan akses pendidikan Kristen. Bapak Ibu sekalian, ini menjadi sangat bagian yang terpenting. Karena apa? Karena di dalam konteksnya apabila teknologi ini tidak kita manfaatkan secara maksimal, maka kita akan menjadi suatu lembaga yang tertinggal dalam konteks untuk menghadapi tantangan itu. Kenapa pentingnya pemanfaatan teknologi digital itu bagi sekolah? Yang pertama adalah relevansi dengan era digitalisasi. Bapak Ibu bisa lihat sekarang ini, dengan adanya teknologi digital dalam sektor pendidikan, maka sumber-sumber bahan ajar itu sudah dengan mudahnya dapat diakses oleh para pembelajar dan para guru-guru.
Demikian juga bagaimana informasi itu didapatkan secara global. Bahkan dengan adanya teknologi ini, maka banyak hal-hal yang selama ini sulit untuk didapatkan itu dengan mudah bisa diperoleh. Di samping itu, dengan adanya teknologi seperti artificial intelligence yang mampu untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan yang diajukan oleh siswa, maka bisa bayangkan banyaknya sekarang siswa-siswa ketika punya PR, punya katakanlah tugas yang disampaikan oleh guru-guru, mereka bukan lagi mencari katakanlah di buku-buku textbook atau menggunakan dari buku-buku bahan ajar, tetapi mereka sudah memintakan kepada ChatGPT untuk menjawab pertanyaan itu. Ya, oleh karena itu teknologi ini bukanlah sesuatu yang harus diabaikan atau sesuatu yang harus disingkirkan, tetapi mau tidak mau kita sebagai tenaga pendidik harus mengadaptasi atau memampatkan teknologi ini agar pembelajaran itu bisa berjalan dengan baik. Kemudian strategi yang ketiga adalah penguatan karakter dan apologetika, yaitu membekali siswa dengan pemahaman yang kuat tentang iman mereka dalam menghadapi tantangan pluralisme. Ini menjadi sangat penting. Bapak Ibu lihat sekarang begitu banyaknya informasi-informasi yang bisa mengganggu keimanan orang-orang muda, itu luar biasa sekali yang bisa kita dapatkan pada saat sekarang. Media-media sosial dengan gampangnya memberikan ajaran-ajaran yang kadangkala menyesatkan. Nah, sehingga apabila ini tidak difilterisasi, tidak dibendung, itu akan bisa merusak karakter daripada anak-anak didik kita ini saat ini dan ke depan. Lalu strategi yang keempat adalah kemitraan dengan berbagai pihak, kolaborasi dengan gereja, komunitas, dan institusi pendidikan global. Ini menjadi sangat penting. Karena ketika anak didik ini hanya dijadikan tanggung jawabnya sekolah untuk membinanya, maka inilah ciri-ciri kegagalan bidang pendidikan kita. Karena apa? Karena secara katakanlah persentase, justru anak-anak didik kita ini lebih banyak mereka hidup di tengah-tengah keluarga dan tengah-tengah komunitas atau tengah-tengah masyarakat. Jadi sebaik apapun pengajaran yang telah diberikan oleh guru-guru kepada siswa di sekolah, namun ini akan menjadi tergerus karena mereka ketika kembali ke keluarga dan kembali ke masyarakat tidak sesuai dengan apa yang telah diberikan oleh guru-guru di sekolah tersebut. Nah, inilah saatnya bagaimana warga gereja misalnya itu bisa kita mintakan mereka menjadi orang-orang juga yang ikut peduli di dalam meningkatkan dan juga menjaga dan mengawasi anak-anak didik kita ini supaya mereka tetap menjadi anak-anak yang belajar ataupun anak-anak yang tetap hidup sesuai dengan ajaran-ajaran yang telah diberikan oleh guru-gurunya di sekolah. Selanjutnya kita akan membahas secara implementasi yang konkret tentang bagaimana pendidikan Kristen yang responsif terhadap tantangan global. Yang pertama itu adalah model pembelajaran berbasis digital, e-learning dan hybrid learning dalam pendidikan Kristen. Ini sudah saya sampaikan di awal bahwa memang dalam konteks yang global sekarang ini tidak bisa kita elak ya, tidak bisa kita abaikan karena memang mau tidak mau e-learning ini sudah merupakan salah satu platform yang sangat membantu para guru-guru di dalam melaksanakan pembelajaran dan pengajaran. Kemudian adalah penguatan pendidikan karakter melalui program pengembangan karakter berbasis nilai Kristiani. Yang bagaimana setelah saya sampaikan di awal justru ini adalah merupakan fundamental daripada pendidikan Kristen, yaitu penguatan pendidikan karakter yang berbasis nilai Kristiani. Ini yang menjadi salah satu bagian penting ketika mendesain kurikulum, ketika merancang strategi pembelajaran, ketika membuat materi-materi pengajaran, maka pendidikan karakter itu tetap harus menjadi bagian yang penting untuk dimuat di dalamnya. Kemudian yang keempat adalah pelatihan guru dan pendidik, yakni meningkatkan kompetensi pendidik dalam menghadapi tantangan global. Saya melihat bahwa ini menjadi salah satu
implementasi yang perlu sekali diterapkan. Itu sebabnya kenapa MPK melalui banyak program-program melakukan pelatihan bagi guru dan pendidik ini dengan berbagai metode seperti yang kita lakukan pada saat sekarang ini. Bapak Ibu bisa menerima materi ini dari kejauhan, mungkin ada yang dari Papua, dari Sulawesi, dan seterusnya. Ini adalah salah satu bentuk yang dirancang oleh MPK bagaimana agar guru-guru dan pendidik di lembaga pendidikan Kristen itu bisa meningkat kompetensinya. Artinya dengan metode yang ada sekarang ini sesungguhnya untuk mendapatkan peningkatan kompetensi itu tidak lagi sesulit yang dulu. Banyak yang bisa dilakukan dengan waktu yang sangat fleksibel. Contohnya nanti rekaman ini bisa digunakan berulang-ulang oleh para guru untuk di mana saja, kapan saja, sehingga upaya untuk peningkatan kompetensi itu bisa dilakukan lebih sistematis dan lebih fleksibel. Lalu implementasi yang keempat adalah pendekatan kontekstual. Pendidikan yang relevan dengan kondisi sosial dan budaya masyarakat setempat ini sangat penting. Kenapa ini menjadi sangat penting? Mengingat Indonesia terdiri dari begitu banyak suku dan budaya yang sangat unik, yang masing-masing memiliki keunggulannya, kehebatannya, dan inilah yang menjadi bagian penting juga yang harus diadopsi di dalam penyusunan kurikulum dan juga materi-materi ajar yang akan diberikan. Sekarang kita akan melihat strategi konkret bagaimana sesungguhnya yang lebih dalam menghadapi tantangan global tersebut. Yang pertama, pengembangan kurikulum yang kontekstual. Ini adalah mengadaptasi kurikulum dengan rancangan zaman, tantangan zaman tanpa mengorbankan nilai-nilai Kristiani. Contoh, menambahkan mata pelajaran etika digital dan apologetika modern dalam kurikulum misalnya. Lalu yang kedua adalah penerapan teknologi dalam pembelajaran, yakni menggunakan platform pembelajaran online seperti Learning Management System untuk menjangkau lebih banyak siswa. Ini terutama kepada daerah-daerah yang terpinggirkan, terpencil, dan tak terjangkau. Ini bisa menjadi salah satu strategi yang bisa diterapkan. Namun memang kita masih punya tantangan karena di berbagai daerah saat sekarang ini infrastruktur telekomunikasinya masih banyak yang belum terjangkau. Memang ini salah satu. Tetapi bagi daerah-daerah di mana teknologi telekomunikasinya sudah mumpuni, ini bisa dijadikan salah satu cara untuk bisa menjangkau lebih banyak siswa-siswa untuk bisa belajar. Kemudian adalah pelatihan komunitas gereja dan sekolah. Itu mendorong kerjasama antara gereja dan sekolah dalam membentuk karakter siswa. Ini seperti yang saya katakan di awal, bagaimana kita bisa mengharapkan agar para jemaat gereja, juga masyarakat atau komunitas yang ada di lingkungan anak-anak didik kita ini bisa ikut turut serta di dalam memberikan pengawasan terhadap anak-anak siswa, anak-anak didik kita. Kita sering melihat ya contoh di jam-jam sekolah masih ada anak-anak siswa-siswa ini yang bermain game ya tanpa ada katakanlah teguran dari warga atau teguran dari katakanlah masyarakat di sekitarnya. Inilah yang dimaksud dengan bagaimana ini perlu ditumbuh kembangkan sehingga pengawasan itu menjadi pengawasan yang tidak hanya dilakukan oleh pihak sekolah. Kemudian kita bisa melihat dari strategi yang keempat, yaitu pendidikan multikultural dan dialog lintas agama. Ini sangat penting mengajarkan siswa untuk memahami perbedaan budaya dan agama tanpa kehilangan identitas Kristiani. Jadi bisa dilakukan seperti seminar dialog antar agama yang dipimpin oleh akademisi Kristen dan seterusnya. Jadi dengan demikian bahwa anak-anak kita ini juga mengenal ya, jadi tidak dengan gampangnya mereka terpengaruh di situ. Kemudian yang strategi yang kelima adalah peningkatan kualitas guru dan tenaga pendidik. Ya, ini melalui memberikan pelatihan kepada guru agar lebih siap menghadapi era digital dan globalisasi. Nah, jadi contoh yang bisa dilakukan itu adalah workshop teknologi dan pedagogi berbasis iman untuk para guru. Ini yang saya katakan di awal tadi bahwa memang sudah merupakan suatu keharusan bagi guru-guru kita untuk meningkatkan kompetensi mereka karena
perubahan-perubahan yang terjadi saat ini harus dibarengi dengan peningkatan kompetensi yang relevan. Kemudian strategi yang keenam adalah penguatan peran orang tua dalam pendidikan. Dalam konteks ini adalah bagaimana kita orang tua ikut sertakan dalam pendidikan anak mereka dengan membangun komunitas belajar keluarga. Nah, ini yang saya katakan tadi. Kenapa strategi yang keenam ini menjadi penting untuk kita implementasikan? Jawabnya adalah karena memang kehidupan anak di dalam kesehariannya itu justru lebih banyak di tengah-tengah keluarga dan masyarakat. Sehingga dengan demikian harapan kita bahwa pengawasan ini atau pembinaan adalah pembinaan yang berkelanjutan. Jadi pembinaan yang dilakukan oleh pihak sekolah harus tetap disertakan oleh orang tua ya di tengah-tengah keluarga. Selanjutnya kita masuk ke strategi yang ketujuh, yaitu pembentukan program kepemimpinan berbasis iman. Nah, ini sangat penting sekali adalah untuk menjadikan siswa menjadi pemimpin yang berintegritas dan berdasarkan landaskan nilai Kristiani. Bentuk-bentuk kegiatan bisa dilakukan seperti camp kepemimpinan yang mengajarkan nilai-nilai Alkitab dalam pengambilan keputusan. Artinya bahwa sejak dini anak-anak kita ini sudah kita berikan suatu pemahaman tentang bagaimana mereka ke depan menjadi seorang pemimpin-pemimpin yang berlandaskan nilai-nilai Kristiani. Strategi ke-8 yang bisa kita lakukan adalah peningkatan akses pendidikan Kristen di daerah terpencil. Ini yang saya katakan tadi. Bapak Ibu, saudara-saudara sekalian, kita bisa melihat ya pada kondisi sekarang ini masih banyak anak-anak yang belum terjangkau untuk bisa mereka mendapatkan kesempatan untuk mengecam pendidikan. Inilah teknologi yang bisa kita gunakan. Inilah saatnya kita bisa menjangkau mereka dengan menggunakan teknologi yang ada sekarang ini. Kemudian yang ke-9 adalah pembuatan konten edukasi Kristen di media sosial, yakni mengembangkan konten digital yang menarik bagi generasi muda untuk memperkenalkan nilai-nilai Kristiani dengan cara yang relevan. Nah, ini yang paling penting sekali. Artinya bahwa media yang digunakan tidak lagi sama dengan media-media yang dulu. Semuanya adalah berbasis digital. Maka Bapak Ibu lihat bagaimana nanti guru-guru perlu dilatih untuk bisa menggunakan platform-platform ini dan menggunakan teknologi sehingga kreativitas anak itu bisa meningkat dan juga motivasi mereka untuk belajar lebih baik ya. Jadi inilah yang disebutkan seperti misalnya bagaimana video edukatif di YouTube yang bisa digunakan melalui Instagram dan lain-lain yang membahas isu-isu sosial dari perspektif Kristen. Nah, Bapak Ibu sekalian, saya pikir yang nomor 9 ini merupakan salah satu bentuk dari bagaimana kita mengubahkan strategi untuk bisa menjangkau anak-anak muda, anak-anak didik kita di era dewasa ini. Kemudian, apa yang bisa kita sarankan bagi guru kita, kepala sekolah, dan yayasan? Bagi guru adalah menggunakan metode pengajaran yang inovatif dan berbasis teknologi. Ini sudah kita uraikan tadi di awal, kenapa ini menjadi sangat penting, karena itulah eranya. Nah, inilah eranya di mana sistem pembelajaran kita tidak terlepas dari penggunaan teknologi. Kemudian adalah mengintegrasikan nilai-nilai Kristiani dalam setiap mata pelajaran. Saya pikir yang nomor 2 ini sudah berlangsung selama ini, namun tetap diingatkan ini tetap harus dimuat dan bahkan bila perlu harus tetap tumbuh kembangkan sehingga lebih besar proporsi yang menyangkut tentang nilai-nilai Kristen ini kita muat dalam pembelajaran kita. Kemudian yang ketiga adalah menjadi panutan bagi siswa dalam kehidupan sehari-hari. Kemudian apa yang kita sarankan kepada kepala sekolah? Pertama adalah mendorong inovasi dalam kurikulum yang sesuai dengan perkembangan zaman. Jadi artinya di sini diharapkan kepala sekolah memberikan suatu program bagaimana kurikulum yang ada selama ini itu bisa ditingkatkan atau diubah atau dimodifikasi sehingga dia bisa menjadi sesuai dengan apa yang menjadi tuntutan, baik itu tuntutan dari sisi teknologi maupun tuntutan dari karakteristik sumber daya yang dibutuhkan di masa saat ini dan masa depan. Kemudian adalah menjalin kerjasama dengan berbagai institusi untuk meningkatkan kualitas pendidikan. Oleh karena itu memang kepala sekolah dimintakan untuk membangun jejaring yang cukup baik itu
jejaring di tingkat lokal, di tingkat daerah, apalagi jejaring di tingkat internasional. Sehingga dengan demikian banyak informasi-informasi yang bisa dimanfaatkan sekolah dari apa yang ada saat ini yang tersedia yang bisa dimanfaatkan. Kemudian yang ketiga adalah menyediakan pelatihan bagi guru agar selalu berkembang. Saya pikir ini menjadi bagian terpenting. Bapak Ibu sekalian, kepada kepala sekolah kita harapkan adanya satu program yang dirancang secara reguler, ya, siapa-siapa guru yang akan dilatihkan, lalu apa material latihnya. Bahkan saya pikir perlu dibuat dalam satu bentuk sistematis dan terstruktur sehingga dengan demikian dapat diketahui materi-materi apa saja yang perlu disampaikan oleh diterima oleh guru-guru di dalam peningkatan kompetensi mereka. Kemudian kepada yayasan, kita sarankan adalah mendukung fasilitas dan sumber daya yang diperlukan untuk pendidikan yang berkualitas, terutama dalam konteksnya penggunaan teknologi. Saya pikir ini kita masih jauh di beberapa sekolah, masih ada beberapa sekolah yang jaringan internetnya pun masih belum begitu baik, kemudian perangkat-perangkatnya juga belum tersedia, sementara di sisi lain kita berharap ini dijadikan sebagai salah satu bagian yang utama dalam proses pembelajaran. Memang ini menjadi sangat penting untuk menjadi perhatian oleh pihak yayasan. Kemudian membangun jaringan global untuk memperluas wawasan dan peluang bagi siswa dan guru. Ini menjadi sangat penting sekali Bapak Ibu sekalian. Jadi artinya bagaimana pertukaran siswa yang sudah selama ini ada. Saya pikir ini bisa kita lakukan terutama misalnya bagi siswa-siswa yang di lembaga pendidikan Kristen. Karena begitu banyaknya lembaga-lembaga Kristen juga di luar negeri yang mungkin bisa berinteraksi atau ada komunikasi dan jaringan yang bisa bertukar pelajar di sini. Ini cukup menarik juga untuk disikapi dalam rangka pendidikan global. Kita sangat berbangga karena sekarang di MPK sudah ada yang khusus menangani tentang globalisasi ini. Jadi ada kerjasama dengan pendidikan luar. Ini sangat luar biasa sekali yang perlu kita apresiasi. Kemudian yang ketiga adalah menjaga visi dan misi pendidikan Kristen agar tetap kuat dan relevan. Nah, ini yang saya pikir tadi itu yang menjadi poin utama yang tetap harus kita pertahankan, ya, karena memang inilah yang menjadi keciri khasan pendidikan Kristen itu sendiri. Selanjutnya Bapak sekalian, apa dampaknya ya jika tantangan global ini tidak ditanggapi dengan baik oleh pihak pendidikan Kristen di Indonesia? Itu yang menjadi warning ini sama kita. Pertama adalah kemunduran relevansi pendidikan Kristen. Kurikulum yang tidak mengikuti perkembangan zaman akan membuat kurang diminati oleh masyarakat. Inilah tantangan yang paling utama. Jadi Bapak Ibu sekalian, kalau kita lihat kondisi yang sekarang masih banyak sekolah-sekolah kita di lembaga pendidikan Kristen yang masih belum mengembirakan dari jumlah siswa, dan mungkin sekolah-sekolah kita belum menjadi sekolah yang diminati atau yang favorit. Nah, apabila ini juga tidak kita ubah dan kita tetap tidak melakukan perubahan, maka bisa kita khawatirkan kondisi ini akan semakin memburuk di masa-masa yang akan datang. Lalu dampak yang kedua, kehilangan identitas dan nilai Kristiani. Jika tidak ada strategi yang jelas, nilai-nilai Kristen bisa terkikis oleh arus globalisasi dan sekularisasi. Ini yang saya katakan tadi Bapak Ibu sekalian. Karena apa? Karena pada dewasa ini sekarang cukup mudahnya para orang-orang muda atau anak didik kita ini mendapatkan akses tentang informasi-informasi yang tidak benar, ya, atau informasi-informasi yang dapat menyesatkan mereka. Oleh karena itu ini perlu kita pikirkan bagaimana upaya untuk membendungnya, ya. Lalu dampak yang ketiga adalah penurunan kualitas sumber daya manusia. Nah, ini menjadi penting. Lulusan sekolah Kristen bisa tertinggal dalam persaingan global jika tidak dipersiapkan dengan baik. Nah, ini yang kita khawatirkan. Jadi artinya apa? Karena memang dunia pendidikan itu sudah wajib ya mengadaptasi tentang bagaimana teknologi itu ada dalam setiap sisi pembelajaran dan pengajaran yang dilakukan oleh pihak sekolah. Jadi bagi sekolah-sekolah yang tidak menerapkan teknologi ini atau tidak mengadaptasi perubahan ini, maka akan bisa akan mengkhawatirkan bahwa lulusan mereka juga akan sangat sulit untuk bisa bersaing ya pada tataran
di dunia kerja, baik itu di tataran lokal, nasional maupun apalagi terutama di tataran yang global. Kemudian dampak yang berikutnya adalah minimnya pengaruh dalam masyarakat. Tanpa respon yang tepat, pendidikan Kristen akan kehilangan perannya dalam membentuk masyarakat yang beretika dan berdaya saing. Baik Bapak Ibu sekalian, selama ini masyarakat banyak memilih untuk menyekolahkan anaknya di lembaga Kristen karena memang harapan orang tua atau harapan keluarga adalah anak mereka ini akan tumbuh tidak hanya cerdas tetapi juga anak yang tumbuh baik itu dari sisi spiritualnya maupun dari sisi etikanya. Namun kalau ini tidak kita jaga dan tidak kita pertahankan, maka yang tadinya merupakan keciri khasan itu ini akan bisa menjadi hilang. Lalu inilah kesimpulan yang bisa kita dapatkan dari paparan yang sebelumnya. Yang pertama adalah pendidikan Kristen harus beradaptasi dengan tantangan global tanpa kehilangan jati dirinya. Jadi mau tidak mau, dengan adanya perubahan-perubahan ini, kita di lembaga pendidikan Kristen, marilah kita berupaya bagaimana supaya perubahan itu bisa kita sauti ya. Jadi kita harus tetap melakukan suatu perubahan-perubahan sehingga kita nggak jadi terlindas dengan perubahan teknologi itu. Lalu yang kedua, dengan menerapkan strategi yang inovatif dan berbasis nilai Kristiani, pendidikan Kristen dapat tetap relevan dan berdaya saing. Jadi artinya Bapak Ibu sekalian, dengan menjadikan pendidikan berbasis nilai Kristiani akan menjadi suatu kekuatan yang luar biasa, menjadi suatu keunikan yang khas dan merupakan satu katakanlah core yang utama yang menjadikan anak didik kita menjadi punya masa depan yang baik di masa akan datang. Lalu yang ketiga adalah kolaborasi antar sekolah, gereja, dan komunitas sangat penting dalam membangun generasi yang beriman dan siap menghadapi perubahan dunia. Jadi oleh karena itu Bapak Ibu sekalian diharapkan sinergitas ya. Jadi kolaborasi ini walaupun selama ini sudah terjalin dengan baik, tapi perlu ditingkatkan kembali mengingat tantangan yang dihadapi itu semakin besar ya, semakin kompleks sehingga kolaborasi ini semakin diperlukan. Kemudian yang keempat adalah implementasi yang konkret seperti pengembangan kurikulum yang relevan, pemampatan teknologi, dan penguatan pendidikan karakter akan memastikan bahwa pendidikan Kristen tetap menjadi pilar yang kokoh bagi masa depan generasi muda. Nah, itu yang saya sampaikan dari awal, bahwa orang-orang yang punya masa depan adalah orang-orang yang memiliki karakter yang unggul, yang berdasarkan pada nilai-nilai iman Kristiani. Oleh karena itu, Bapak Ibu sekalian, kita sebagai pendidik, marilah kita menjadikan tantangan ini sebagai pemicu kita untuk bisa melakukan perubahan dan memberikan suatu adaptasi yang baik sehingga kita tidak menjadi tertinggal dengan yang lainnya. Akhirnya Bapak Ibu sekalian, saya katakan terima kasih atas kesediaan Bapak Ibu mendengarkan apa yang saya sampaikan ini. Kiranya paparan yang sederhana ini yang sangat katakanlah tidak begitu sangat mendalam kajiannya, memberikan suatu gambaran kepada Bapak Ibu, saudara-saudara sekalian sebagai pendidik, bagaimana kita harus beradaptasi terhadap tantangan global. Sekian dan terima kasih. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Wah, terima kasih Pak dosen, Pak Parapat. Ini karena dosen ya, jadi penjelasannya itu sangat komprehensif, bahkan sangat sistematis. Mengikutinya dari awal sampai akhir, saya berharap Bapak Ibu, para penonton, para pendidik-pendidik di Indonesia bisa menjadi pembelajaran yang menarik untuk mengikuti dan bisa diaplikasikan dalam pembelajaran di sekolah. Terima kasih sekali lagi Pak Parapat. Kita ada beberapa pertanyaan Pak, karena kita cukup terbatas dengan waktu, jadi saya langsung saja kepada pertanyaan yang pertama. Menurut Bapak, bagaimana sih Pak kalau sekolah Kristen ini kan menghadapi tantangan global ini bukan hanya sekedar yang kita lihat dunianya terdigital banget ya. Nah,
bagaimana mempersiapkan siswa untuk bisa benar-benar siap menghadapi dunia kerja yang benar-benar kita nggak tahu bagaimana ke depan siswa-siswa kita saat ini ya. Dunia sudah semakin terdigitalisasi, bagaimana cara mereka menghadapi tantangan ini, Pak? Apakah ada solusi dari Bapak? Apakah ada mungkin ada yang Bapak ingin sampaikan kepada semua? Baik, terima kasih Bu Susan atas pertanyaannya. Dan ini memang adalah satu pertanyaan yang paling umum dan paling sering diajukan. Setiap kali juga saya memberikan materi kuliah saya kepada mahasiswa-mahasiswa saya, yang saya jadikan sebagai kunci utama untuk punya masa depan yang gemilang itu adalah karakter. Itu secara umum. Lalu di tengah-tengah pendidikan Kristen, saya tambahkan adalah pendidikan karakter yang berbasis Kristiani. Pengetahuan itu sudah tidak lagi menjadi hal yang paling utama. Bapak Ibu lihat bisa dengan menggunakan ChatGPT, apapun yang kita tanyakan dia akan jawab. Tapi yang membedakan kita dengan orang lain itu adalah karakter kita yang berbasis Kristiani. Oleh karena itu, menurut hemat saya, agar anak didik kita ini punya masa depan, apapun tantangan di depan, apapun kemajuan itu, marilah kita tingkatkan karakter mereka dan kita perkuat iman mereka berbasis Kristiani. Karena ketika itu mereka miliki, maka semuanya itu akan menjadi gampang untuk mereka mendapatkan kesempatan memasuki dunia kerja. Bapak Ibu sekalian, sering saya katakan kepada para mahasiswa, untuk melatih seseorang menjadi pintar itu bisa di-training dengan cepat. Makanya Bapak Ibu lihat seperti setiap kali orang kerja itu selalu akan ada masa training, mungkin 3 bulan atau 1 tahun. Tapi membangun karakter nggak boleh lagi. Sudah ada masa terlambatnya. Karena untuk mengubahkan karakter yang baik itu nggak mudah. Oleh karena itulah, maka perubahan karakter itu harus dimulai sejak dini. Mungkin mulai dari dia playgroup sampai dia dewasa terus harus dikawal. Itu maka dikatakan tadi bagaimana supaya karakter itu terjamin, maka tidak hanya lagi tanggung jawabnya pihak sekolah, orang tua, guru, komunitas itu tetap harus menjaga. Bahkan harus betul-betul dirawat ini. Udah lebih sensitif dibandingkan ketika di masa-masa yang tidak tantangan cukup berat. Kalau sekarang ini begitu besarnya tantangan di luar yang bisa mempengaruhi karakter mereka. Kalau bisa saya katakan virusnya sudah cukup luar biasa virusnya ini. Jadi kalau nggak kita proteksi, nggak kita filterisasi, maka akan sulit bagi anak-anak didik kita punya masa depan. Dan faktanya sekarang ini di dunia pendidikan saya tidak tahu bagi Bapak Ibu yang lain, tapi saya merasakan sendiri ketika ada di ruang kuliah, seringkali itu sudah sulit kita kadang-kadang melihat anak-anak didik kita ini yang punya karakter yang baik itu. Ya, tanggung jawabnya kurang, baru tidak ada inovasi, tidak ada kreativitas, itu sangat kurang sekali. Bahkan sementara itu yang dituntut di dunia kerja. Jadi kalau kita melihat nanti beberapa prasyarat, ya kriteria orang yang terima itu bukan sebagai IPK. Maka saya katakan sering, jangan jadikan indeks prestasi kamu itu yang menjadi poin utama. Bukan itu. IPK tidak menjadi bagian yang penting dalam mencapai masa depan. Saya pikir itu Ibu Susan strateginya. Dan itulah rahasianya. Ya, jadi rahasianya adalah ciptakan anak didik yang berkarakter dan memiliki nilai-nilai Kristiani. Wah, menarik, menarik. Terima kasih Pak Parapat. Memang penting sekali karakter itu dibentuk sehingga mampu untuk menghadapi tantangan global saat ini ya Pak ya. Terima kasih Pak Parapat. Kita ada ke pertanyaan selanjutnya Pak. Bagaimana pendidikan Kristen dapat membentuk sikap kritis terhadap ideologi-ideologi global yang bertentangan dengan iman Kristen, Pak? Baik Ibu Susan, seperti yang saya sampaikan di awal tadi, ini menjadi bagian penting sekali. Jadi artinya bahwa anak-anak didik kita ini sejak dini sudah harus lebih diperkuat tentang pengetahuan mereka tentang iman Kristiani itu. Artinya bahwa tidak lagi hanya sekedar katakanlah mata pelajaran agama, ya, tetapi dalam setiap sendi-sendi materi yang diberikan dalam kurikulum, dalam strategi pembelajaran itu tetap harus dimuat, ya, harus tetap dimuat sehingga mereka menjadi betul-betul artinya iman Kristiani mereka itu jadi betul-betul melekat dalam setiap langkah mereka, dalam setiap tindak tanduk mereka, sehingga mereka nggak gampang tergoyahkan. Nah, jadi kalau
saya katakan bagaimana itu tidak tergerus atau tergoyahkan, karena memang dia adalah menjadi fundamental, menjadi fondasi yang kokoh. Kokoh. Fondasi inilah yang perlu tetap kita bangun, ya. Jadi, tetapi seperti yang saya sampaikan tadi, janganlah itu hanya dimuat sebagai salah satu mata pelajaran saja, bukan. Dalam setiap materi, strateginya, dalam tiap kehidupannya, tetap nilai-nilai Kristen itu harus melekat. Baik, baik. Terima kasih Pak Parapat. Memang benar bahwa nilai-nilai Kristiani itu harus benar-benar ditanamkan dari sejak dini untuk anak-anak, bahkan dari PAUD ya Pak, sampai ke tingkat-tingkat perkuliahan, supaya benar-benar keluar dunia tantangan global ini, mereka benar-benar siap untuk menghadapi segala macam ideologi-ideologi global ya Pak. Ya, saya ke pertanyaan terakhir, Pak Parapat, terakhir. Menurut Bapak, bagaimana sekolah Kristen dapat mengajar siswa untuk memiliki kepemimpinan yang melayani atau servant leadership di tengah dunia yang kompetitif saat ini, Pak? Nah, bagaimana supaya siswa mempunyai hati yang benar-benar mau melayani, tapi tetap harus murni ya, benar-benar tulus juga. Ya, silakan, Bu Susan, sebenarnya ini adalah satu upaya yang bisa dilakukan dan dicapai melalui strategi pembelajaran. Jadi ini yang menjadi sangat poin sekali. Jadi sebenarnya ketika strategi pembelajaran ini diimplementasikan dengan baik sekali, maka dengan tanpa sadar kita telah melatih mereka untuk menjadi pemimpin yang melayani. Semisal ya, ketika kita membentuk kelompok belajar siswa. Nah, yang sering kejadiannya dilakukan oleh para guru-guru ketika ada kelompok siswa yang beranggotakan 6 orang misal, maka tetap yang menjadi pemimpin itu si A sepanjang semester itu berjalan. Nah, ini yang harus diubahkan. Semestinya pemimpin kelompok itu harus berganti-ganti. Hari ini si A, minggu depan si B, minggu depan berikutnya si C. Sehingga apa? Mereka sudah terbentuk sejak dini untuk menjadi seorang pemimpin yang melayani. Nah, lalu yang berikutnya adalah pemberian tugas-tugas yang sifatnya itu adalah sangat sosial misalnya. Mereka melakukan kunjungan-kunjungan sosial ke panti-panti asuhan misalnya. Bagaimana mereka juga ke rumah-rumah jompo misalnya. Artinya bagaimana kita menumbuh kembangkan sejak dini sikap mereka yang peduli. Nah, jadi kepedulian mereka melayani itu dibentuk dari strategi mengajar. Saya katakan adalah strategi mengajar adalah kunci untuk membentuk mereka menjadi seorang pelayan yang betul-betul dari hatinya untuk melayani, bukan karena paksaan ya. Karena itu yang harus kita ciptakan. Saya pikir gitu Ibu Susan. Jadi jawabannya adalah dari strategi pengajaran. Wah, menarik Pak. Memang strategi pengajar itu sangat penting. Kadang kan beberapa sekolah itu masih lihat satu siswa itu sangat kompeten untuk memimpin, satu itu terus yang memimpin ya. Ya, tadi Bapak sampaikan bahwa harus ada strategi bergilir siapa yang harus pimpin ya, untuk kegiatan ini dan seperti itu ya Pak ya. Ya, strategi kepemimpinan. Terima kasih Pak untuk materi yang disampaikan pada malam hari ini. Terima kasih untuk berkatnya bagi kami semua para pengikut dan para penonton yang sedang menyaksikan pembelajaran pada hari ini. Saya rasa Bapak Ibu semua dapat ilmu yang baru lagi. Dan jangan lupa untuk di-share kepada rekan-rekan Bapak Ibu yang lainnya, supaya banyak orang juga diberkati dan dibekali untuk bisa terus mempelajari tantangan-tantangan global dan semakin responsif untuk pendidikan Kristen di Indonesia. Terima kasih Pak Parapat. Di akhir dari sesi ini saya persilakan Bapak untuk menyampaikan closing statement dan ditutup dalam doa. Bapak Ibu sekalian, para pejuang pendidikan Kristen di Indonesia, saatnya kita berubah untuk melakukan adaptasi terhadap perubahan-perubahan yang terjadi agar sekolah-sekolah kita tidak menjadi sekolah yang tertinggal, agar anak didik kita tidak menjadi anak-anak yang tidak punya masa depan. Karena semua masa depan kita terletak bagaimana kita mendidik mereka mulai hari ini sampai mereka bisa menjadi punya masa depan yang cerah itu. Oleh karena itu, marilah kita ciptakan pendidikan yang berbasis karakter dan memiliki nilai-nilai Kristiani. Inilah yang saya sampaikan. Semoga paparan ini menjadi paparan yang ada manfaatnya bagi Bapak Ibu sekalian. Sebelum mengakhiri, mari kita bersatu dalam doa.
Puji dan syukur ya Bapa, kami panjatkan kehadirat-Mu pada malam hari ini. Terima kasih Yesus, Engkau memberikan kami waktu untuk bisa belajar bersama. Bagaimana kami harus melakukan perubahan-perubahan agar anak-anak kami yang kami didik menjadi anak-anak yang punya masa depan, agar sekolah-sekolah kami menjadi sekolah-sekolah yang membanggakan, menjadi sekolah-sekolah yang diminati oleh masyarakat. Kami tahu Tuhan, banyak tantangan yang kami hadapi pada dewasa ini. Tapi kami yakin dan percaya ketika Engkau berada bersama dengan kami, maka itu akan bisa kami hadapi, dan kami yakin bahwa Tuhan tidak akan meninggalkan kami dalam kondisi yang penuh tantangan ini. Hadirlah Engkau Bapa di setiap pengajaran yang kami berikan kepada anak-anak kami di sekolah. Engkau lindungi guru-guru, kepala sekolah, dan yayasan, juga kepada pengurus-pengurus yang selalu senantiasa memberikan hati untuk mengabdi demi meningkatkan kualitas pendidikan Kristen Indonesia. Terima kasih Bapa, inilah doa kami. Dalam nama Yesus Kristus, kami berdoa dan bersyukur. Amin. Sekali lagi terima kasih Bapak Rapat untuk materi dan berkat sharing pada malam hari ini. Tuhan Yesus memberkati Bapak dalam setiap tugas, tanggung jawab, dan pelayanan di MPKW, Sumutnat, dan keluarga juga Tuhan berkati. Bapak Ibu semua yang mengikuti juga, Tuhan berkati dalam setiap tugas tanggung jawab yang Tuhan percayakan juga. Kita akan berjumpa lagi di minggu depan dengan topik dan narasumber yang berbeda. Jangan lupa untuk dipantengin terus dan follow sosial media MPK Indonesia. Selamat malam, Tuhan Yesus memberkati kita semua. Tuhan Yesus memberkati.